hasil persidangannya boleh dijelaskan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua. Bahwa betul hari ini tanggal 24 September 2024 telah diputus di Pn Jakarta Selatan perkara klien kami yaitu Sarwenda dengan RO. Ya. Putusan itu dilakukan secara e-court, ya, jadi tidak dihadiri secara fisik, tetapi dilakukan secara e-court. Nah, hasil putusannya, alhamdulillah, memang diputus sesuai dengan keinginan penggugat. Ya, meskipun kami sebagai tergugat tidak hadir, tetapi dari awal sudah kami sampaikan bahwa kami setuju dengan gugatan yang dilayangkan, ya, sehingga dengan setujunya kami, maka kami juga tidak akan melakukan yang namanya perlawanan atau verset, ya, atau banding terhadap putusan yang ada. Jadi kami terima nanti setelah 7 hari kekuatan itu akan berkekuatan hukum tetap, ya. Dengan berkekuatan hukum tetap maka sudah sah bahwa klien kami dan kliennya Bang Minola sudah tidak lagi memiliki hubungan suami istri, ya. Oke, teman-teman, itu aja. Ada yang mau ditanya? Bang, tadi soal ini juga ada kesepakatan kan di luar pengadilan, ada banyak sekali soal harta, soal hak asuh segala macam, boleh diceritakan, Bang? Iya, benar bahwa memang terdapat kesepakatan yang disepakati antara Ruben dan Sarwenda di luar persidangan, dan memang kesepakatan tersebut dibuat atas persetujuan bersama, begitu ya, dan diantaranya terkait dengan pembagian masalah harta. Di situ ada benda bergerak dan ada benda tidak bergerak juga, dalam hal ini properti dan kendaraan. Kemudian juga terkait dengan pengasuhan anak, memang juga disepakati oleh para pihak bahwa anak memang berada di pengasuhan oleh klien kami Sarwenda. Demikian. Bang, sedikit penegasan lagi, Bang. Tadi disebutkan berarti memang benar dari pihak tergugat tidak akan mengajukan banding. Ya, tidak mengajukan banding atau verset, ya, atau perlawanan dari first take. Ya, ini kan diputus first take, ya, diputus tanpa kehadiran dari pihak tergugat. Ya, kami tidak akan melakukan verset atau perlawanan terhadap putusan ini dan kami terima. Ya. Bang sudah mengabarkan Sarwenda mengenai putusan ini dan responnya seperti apa, Bang? Ya, kami sudah menginformasikan kepada klien kami juga, dan memang klien kami pada intinya merasa lega, ya, bahwa proses ini akhirnya telah selesai dan bisa mencapai putusan. Bang, untuk kesepakatan tadi yang itu dibikinnya kapan, Bu? Kalau boleh tahu, apakah sebelum gugatan itu masuk ke pengadilan atau sambil jalan ketika sidang itu masuk, gugatan itu masuk baru dibicarakan seperti itu, Bang? Gini, nanti mungkin pihak klien kami langsung menyampaikan kapan itu dibuat, ya. Yang pasti semua prosesnya kami anggap sudah berjalan dengan baik, ya. Tidak ada saling menjelekan satu sama lain, ya. Tetap menjaga kepentingan anak, ya. Anaknya tetap bisa melihat orang tuanya baik di depan mereka, tetapi mungkin secara proses hukum tetap berjalan, tetapi di depan mereka tetap kompak, ya. Mereka tetap memberikan kasih sayang yang cukup pada anak-anak mereka tanpa membedakan satu sama lain meskipun ada masalah ini. Ada pembagian hari berapa tuh, untuk Ruben berapa dan untuk Wenda? Tidak serigid itu, ya, jadi memang natural aja. Memang kalau misalkan Ruben kosong, mungkin anak-anak akan bersama Ruben. Kalau misalkan hari-harinya memang bersama dengan Sarwenda. Bang, proses ini kan selama ini adem seperti itu, nggak ada saling tuding segala macam. Apakah itu juga petunjuk dari Abang kepada klien juga supaya berjalan ya smooth aja gitu, nggak ada saling tuding, nggak ada kayak urat saraf lah seperti itu? Gini, sebelum gugatan ini diajukan, ya, kami memang banyak berkomunikasi dengan klien, ya. Masalah sebenarnya apa sih, gitu, ya? Apakah memang sesuatu hal yang memang perlu kita adu secara fisik, ya, atau saling ngotot-ngototan? Ternyata pada saat kami komunikasi tidak perlu, gitu. Jadi dengan smooth seperti ini juga menurut kami bisa, dan akhirnya memang bisa, antara mereka juga tidak saling menjatuhkan, ya kan? Karena memang menurut kami fokus mereka selama proses ini adalah kepada anak-anaknya, ya. Masalah ketidakcocokan itu adalah alasan yang paling besar yang dibuka di pengadilan, ya. Jadi kalau teman-teman media mau menyampaikan apa sih alasannya, alasannya adalah ketidakcocokan, ya. Baik apa yang disampaikan Bang Minola tadi juga itu betul juga, ya. Ada perbedaan cara pandang terkait mana yang didahulukan, mana yang tidak, gitu, ya. Itu memang
proses dan itu semua bermula dari ketidakcocokan. Ya, jadi teknis ketidakcocokannya seperti apa, detailnya mungkin nanti pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh klien kami. Ya, mungkin menunggulah ya. Mungkin minggu depan rencananya klien kami akan bicara. Yang pasti semua ketidakcocokan itu dari awal pernikahan, pertengahan sampai akhir, yang akhirnya puncaknya di akhir ya, nggak bisa tahan lagi ya sudah, akhirnya harus mengajukan gugatan. Kapan terakhir mereka ketemu, Bang? Gini, gugatan yang diajukan, teman-teman wartawan juga akan bertanya kenapa Ruben yang menggugat, kenapa nggak klien kami yang menggugat? Ya, klien kami jujur saja hanya fokus terhadap mengurus anak. Itu yang pertama. Yang kedua, klien kami juga tidak ingin menjatuhkan wibawa suaminya saat itu. Jadi karena suaminya yang menikahi, ya dia juga yang harus mengajukan gugatan perceraian. Gitu. Jadi klien kami sebenarnya kalau klien kami mau egois, klien kami aja yang mengajukan gugatan, ya. Tetapi dia menjaga wibawa klien, menjaga wibawa suaminya saat itu, ya. Jadi biar itu berjalan aja dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik dan tidak ada yang saling menjatuhkan karena menurut kami juga sebagai kuasa hukum, Ruben juga orang yang baik, ya, Sarwenda juga orang yang baik. Hanya memang masalah ketidakcocokan itu yang menjadi dasar perceraian mereka. Bang, selain nafkah untuk anak, mungkin Sarwenda juga akan dapat nafkah setelah perceraian beberapa bulan gitu seperti apa, Bang? Iya, terkait hal tersebut perlu kami klarifikasi di sini bahwa memang berdasarkan kesepakatan yang terjalin di luar persidangan, memang Ruben itu hanya menanggung untuk biaya-biaya terkait dengan anak-anaknya. Di luar dari itu, Sarwenda masih menanggungnya sendiri. Gitu. Jadi terkait biaya sekolah, kemudian ya suster yang berkaitan dengan anak semuanya. Tapi lepas dari itu, seluruhnya ditanggung oleh klien kami. Berarti hanya dapat harta gono gini yang sudah disepakati tadi ya, Bang? Ya, betul. Jadi saya tambahin ya, jadi yang namanya setelah putus perceraian tidak lagi klien kami dinafkahi oleh pihak Ruben, ya. Itulah sebabnya klien kami saat ini terus fokus bekerja untuk menghidupi diri sendiri, ya. Tetapi untuk anak itu memang sudah ada kesepakatan, ya. A, B, C itu Ruben yang menafkahi, ya. Selebihnya itu klien kami. Jadi tidak ada satupun kesepakatan mengenai klien kami dibiayai terus oleh Ruben, itu tidak ada, ya. Jadi murni hanya untuk anak-anaknya. Bang, izin penegasan mungkin, Bang, sebelumnya kan ada konfirmasi kalau misalnya untuk biaya hidup semua ditanggung oleh Ruben. Biaya hidup siapa? Biaya hidup Sarwenda dan anak-anak, Oh, iya. termasuk rumah, biaya listrik dan lain-lain. Seperti apa mungkin Bang penjelasannya? Ya, itu yang kami klarifikasi ya, dan baru saja kami klarifikasi. Memang untuk biaya-biaya seperti operasional rumah itu masih ditanggung oleh klien kami. Terlepas dari itu, biaya anak-anak ya yang terkait dengan anak-anak ditanggung oleh Ruben. Masih artinya sampai sekarang atau dari awal pernikahan sebelumnya Ruben tanggung atau baru-baru ini ditanggung Sarwenda atau seperti apa? Ya, seiring dengan proses persidangan ini berjalan ya. Kalau untuk waktu tepatnya kami juga kurang paham, nanti bisa ditanyakan langsung pada saat konferensi pers dengan klien kami. Jadi udah clear ya bahwa tidak ada lagi isu mengenai bahwa putus perceraian lalu Sarwenda tetap mendapatkan nafkah, tidak, ya. Jadi semua yang dilakukan sekarang ini oleh Sarwenda untuk menghidupi anak-anaknya nanti, ya, untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri juga, tetapi untuk kebutuhan anak memang kita bersepakat bahwa Ruben masih menanggung gitu, ya. Tapi terbatas ya, tidak semuanya ya. Yang tadi disampaikan partner saya bahwa memang sebagian Ruben, sebagian Wenda. Jadi isu yang sempat ada tadi bahwa dia menerima juga biaya hidup setelah putus, itu tidak benar, ya. Listrik mau gimana? Masih Sarwenda. Ya, untuk di rumah itu sebenarnya Sarwenda, ya. Jadi nanti mungkin bisa ditanya langsung kalau pada saat dia konferensi pers lah, ya. Tapi intinya tidak semua dibiayai oleh Ruben. Untuk anak ada yang meminta ya, Bang, berapa juta sekolah atau gimana? Gimana sih biayanya? Kan di dalam gugatan perceraian hanya mengajukan soal perceraian, tidak bicara soal anak-anaknya berapa. Tapi saya yakin komitmen mereka itu tidak lagi membatasi untuk anak berapa, yang penting anak ini bisa bahagia, ya. Jadi tidak ada lagi coba ya per bulan sekian, tidak, ya. Saya pikir Ruben juga orang yang baik, tidak akan membiarkan apabila memang ada kekurangan terhadap anak-anaknya. Begitupun Sarwenda juga. Bang, ini untuk nasib Betran itu sendiri setelah Ruben dan Vina
resmi bicara seperti apa Bang? Apakah nanti dia akan pulang ke kampung halaman atau memang masih di bawah naungan Ruben dan Wenda gitu? Iya, kami juga sudah pernah menjelaskan bahwa memang terkait dengan Betran, memang klien kami maupun Ruben tidak membeda-bedakan satupun dari anak-anaknya, gitu ya. Jadi kalau ditanya terkait dengan bagaimana nasib Betran, sampai saat ini masih tinggal, menetap, sekolah bersama dengan klien kami juga, gitu loh. Jadi kalau ditanya masih dibiayai, masih dibiayai. Berarti Bang izin berarti nantinya Betran juga akan bergabung dengan putri-putrinya Sarwenda dan Ruben dan tinggal bersama Sarwenda dan dibiayai oleh Ruben seperti itu. Iya, sejauh ini yang kami tahu masih demikian. Nanti untuk lebih tepatnya bisa ditanyakan ke klien kami juga pada saat konferensi pers ya. Bang, tadi kan untuk alasan sendiri itu adalah ketidakcocokan. Kalau dari Bang Minola juga ada berbeda pendapat, sering berbeda pendapat. Tapi di satu sisi pernikahan ini udah 11 tahun Bang. Itu mulai kapan sih ada ketidakcocokan? Kalau informasi dari saksi yang pernah kita tanyakan juga, yang pernah bersidang juga, memang dari awal saksi ini kan kurang lebih 4 tahun sudah bekerja, 4 tahun lalu ya. Dari awal dia bekerja itu memang sudah ada percekcokan perbedaan pendapat, hal-hal yang kecil lah. Jadi dan itu sering, pertengkaran itu sering, meskipun kecil tapi sering. Ya, jadi misalnya ya perbedaan pendapat, milih bajunya beda, seleranya beda gitu ya. Jadi hal-hal kecil juga, cara makannya, kadang-kadang mau menu ini, mau itu selalu bertengkar mereka. Ya, jadi pertengkaran itu terus menerus. Ya, itu yang disampaikan salah satu saksi ya, pada saat kemarin diperiksa. Ya kan sebelum didatangkan ke pengadilan kan kita juga bicara dengan saksinya. Itu juga yang disampaikan mereka. Jadi memang tidak cocokan yang terus menerus. Jadi itu yang menjadi dasar utama ya. Kenapa sampai mereka bercerai? Berarti mulai dari 4 tahun belakang. Seperti itu artinya masalah kecil loh Pak. Ya, masalah kecil yang terus diulang-ulang dan tidak bisa tidak pernah ada solusi kan menjadi besar akhirnya gitu. Ya. Jadi sebenarnya itulah momen yang paling selalu bermasalah lah. Nah, kembali ke masalah Betran. Betran tetap sampai saat ini dianggap seperti anak kandung ya, jadi tidak ada lagi perbedaan ya, bahwa dia sudah dewasa itu memiliki konsekuensi bagi Betran, bahwa dia bisa memilih ya, dia mau kemana saja sekarang sudah bebas, tetapi status dia sebagai anak tetap menjadi anak dari Ruben Onsu dan Sarwenda itu pada saat dia diangkat. Jadi apa ada perbedaan, tidak ada perbedaan ya, tetap akan seperti itu ya. Bang, sedikit tadi kan dibilangnya tahun si saksi itu udah ada cetak sedikit. Iya. Tapi golnya itu mungkin berapa tahun terakhir atau setahun terakhir atau kalau terakhir yang menjadi gol keputusan mereka kira setelah itu. Kalau itu nanti ditanyakan ke Wenda ya. Karena gini, 4 tahun bertengkar terus menerus, mungkin teman-teman media juga baru melihat bahwa dalam 1 tahun terakhir ini aja ya baru ada rencana mau perceraian ya, mungkin baru 1 tahun terakhir ya, tapi nanti bisa ditanyakan langsung ke Wenda ya. Prinsipnya putusan ini klien kami menerima semuanya dan klien kami juga sudah akan memulai hidup baru lagi, tidak bergantung oleh siapapun ya, dan akan fokus mengurus anak ya, itu aja. Terkait rumah baru itu jatuhnya ke hak Wenda atau milik bersama atau hanya milik Sarwenda seperti apa? Iya, berdasarkan kesepakatan di luar persidangan yang telah dijalin antara klien kami dengan Ruben, memang rumah tersebut akan menjadi hak daripada klien kami. Demikian, hingga hanya saja ada beberapa kewajiban-kewajiban yang memang masih akan ditanggung oleh pihak Ruben terhadap bank, gitu ya. Bang, kalau untuk tingkat komunikasi mereka seperti apa Bang? Sampai berdua nih gini, terkait dengan Gonogini tadi, rumah itu konsepnya adalah mereka tetap memikirkan anak-anak ya. Jadi rumah itu sebenarnya bukan dimiliki oleh Wenda atau Ruben, tetapi itu difokuskan bahwa untuk masa depan anak-anak ya. Jadi tidak ke arah satu pihak ya, tetapi itu adalah benar-benar mereka persiapkan untuk anak-anak besar ya, inilah rumah mereka. Tapi atas namanya mereka. Atas namanya Bang rumahnya? Ruben. Tetap Ruben atas namanya. Iya, atas nama Ruben. Tapi itu cicilannya bareng sama Wenda apa cuma Ruben aja Pak? Terkait cicilan nanti ditanyakan ke Wenda ya sama Ruben ya. Itu kayaknya udah masuk ke privacy, tapi yang pasti
konsepnya bukan milik 1-2 orang, tetapi konsepnya adalah rumah ini dipersiapkan untuk anak-anak yang dewasa nanti. Bang, rumah ini dibuat setelah memang ada perselisihan atau memang sebelumnya sudah disiapkan untuk masa depan, tapi di pertengahan jalan terjadi cekcok seperti apa, Bang? Ya kalau dari awal sebelum dibangun rumah udah cekcok, nggak mungkin mau bangun rumah gitu ya. Sebenarnya untuk gong perceraian kan, ya kalau percekcokan mungkin aja, tapi gong perceraian nggak mungkin pada saat dia sebelum bangun rumah udah ada gong perceraian tetap dia bangun kan nggak mungkin gitu. Jadi gong perceraian ya mungkin di ujung-ujung lah ya. Bang, berarti pas saat terjadi siapa yang pindah keluar rumah, Bang? Pak Ruben atau si Sarwenda? Kalau dari cerita saksi sih Ruben ya. Kalau dari cerita saksi ya, tapi sekali lagi itu tidak saya tidak mau membuat siapa yang salah siapa yang benar ya. Dari awal saya selalu bilang dan saya tegaskan kepada klien kami bahwa persoalan ini jangan sampai membuat anak-anak tidak bahagia. Jadi biarin orang dewasa yang berproses secara hukum, tetapi anak-anak ini tetap harus mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup ya. Dan juga jangan terlalu banyak memberikan informasi yang membuat anak-anak ini melihat bahwa orang tuanya bertengkar besar gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya pikir untuk masalah-masalah yang akan membuat masalah ini makin besar saya tidak bisa sampaikan ya. Tetapi intinya sekarang sudah menerima putusan ini dengan legowo lah ya dari klien kami. Keputusan kan udah putus tadi siang Bang ya, dan kedua pihak juga menerima dan lega dengan putusan yang ada. Udah ada komunikasi belum antara kedua pihak, Sarwenda dan juga Lorenza? Belum, kalau komunikasi sih menurut saya belum. Komunikasi antara klien kami dan klien Bang Minola hanya terkait masalah anak aja. Maksudnya terlepas dari itu menurut saya tidak ada komunikasi. Termasuk putusan ini mungkin ya sudah menyerahkan ke kami juga kepada kuasa hukum. Bang, izin konfirmasi lagi, tadi sempat mengatakan bahwa Sarwenda itu sudah tidak dibiayai lagi sama Ruben. Apakah memang itu kemauan dari Sarwenda sendiri atau memang sudah kesepakatan antara dua belah pihak gitu? Saya pikir disinilah kita menilai bahwa Sarwenda dan Ruben itu adalah orang-orang yang baik. Jadi mereka juga, Sarwenda sudah tahu ini bermasalah, tidak aji mumpung minta dibiayai sana sini, enggak. Jadi sudah paham juga posisinya, sehingga dia juga tidak meminta hal-hal yang sifatnya sudah bukan hak dia gitu ya. Nah, jadi mereka hanya fokus kepada pembiayaan anak. Berarti memang dari permintaan Sarwenda sendiri yang udah tidak mau dibiayai oleh Ruben gitu ya? Bukan permintaan, tetapi memang faktanya pada saat orang bercerai suami istri ya tidak fair juga kalau seandainya sudah bercerai terus masih meminta haknya gitu ya, itu nggak fair juga. Jadi Sarwenda paham lah situasi itu dan dia tidak mau aji mumpung meminta segalanya, tidak lah. Dia klien kami benar-benar fair lah ya.